Dan apakah kalian tahu bahwa pada kala itu hanya ada 5 pegawai saja di agensi Sharp Music? Akankah Sharp Music itu bertanggung jawab atas semua ini? Halo semuanya, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang agensi Sharp Music. Kita akan ngebahas gimana sejarahnya. Terus sudah berapa banyak sih grup yang sudah didebutkan atau ada siapa aja artisnya. Dan kita juga akan membahas alasan kenapa Sharp Music ini menjadi salah satu agensi yang memiliki banyak haters. But anyway, sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Sharp Music itu merupakan perusahaan rekaman Korea Selatan yang didirikan pada tanggal 17 November 2009 oleh So Sung Jin. Nah, perusahaan ini beroperasi sebagai label rekaman, agensi backup, perusahaan produksi musik, serta rumah penerbitan musik. Nah, pada Juli tahun 2019, perusahaan ini diakuisisi oleh Hype Labels, menjadikan perusahaan tersebut menjadi bagian dari istilah kolektif untuk Hype Labels. Dan ada yang menarik nih kalau kita berbicara mengenai Sharp Music ya, yaitu sang pendiri yang bernama So Sung Jin. Siapakah sosok beliau? Untuk So Sung Jin, apakah kalian tahu bahwa dia juga pernah bergabung dengan agensi SM Entertainment? Nah, dia itu pernah menjadi manajer Boa dan juga Shinhwa. Dia juga mulai terjun dalam bisnis entertainment. Setelah meninggalkan SM, dia pun kemudian bergabung dengan agensi JYP Entertainment. Dan saat berada di JYP Entertainment, dia ini bekerja sebagai manajer dari grup yang namanya adalah Noel. Dan mungkin pada saat dia udah join ke JYP Entertainment, dia mulai hubungan dekat dengan Bang Si-hyuk. Karena untuk Bang Si-hyuk sendiri kalau nggak salah juga pernah bekerja ya di JYP Entertainment. Seandainya kalau aku salah ataupun keliru, nanti koreksi ya di kolom komentar. Nah, sebagai acuan, dia juga punya pengalaman menyanyi loh guys, dari sebuah camp music selama masanya menjadi manajer. Adalah MC. Jadi MC ini merupakan sebuah grup yang hanya berisikan para manajer saja. Untuk kepribadian dari seorang So Sung Jin, sebenarnya dia ini orang yang terbuka dan juga sangat peduli. Dan hal ini juga yang membuat hubungan dia bersama dengan para artisnya, terutama dengan para member G-Pren pada kala itu, berjalan dengan sangat baik. Dan ini juga yang membuat mereka tidak terlihat seperti bos dan juga para pegawai seperti itu. Tapi mereka memang sudah terlihat seperti keluarga. Dan apakah kalian tahu bahwa pada kala itu hanya ada 5 pegawai saja di agensi Sharp Music? Dan berdasarkan pernyataan dari Yuju di sebuah siaran radio, ketika dia bersama dengan keluarga agensi, Yuju minum banyak dan menangis di sebuah workshop agensi. Jadi CEO-nya bernyanyi untuknya. So sweet banget gak sih? Gila. Dan untuk So Sung Jin, itu juga memperlakukan para member dari G-Pren dengan ramah dan juga memberikan mereka perlakuan yang sama gitu. Jadi tidak ada yang diperlakukan lebih ataupun tidak ada yang diperlakukan buruk. Dikarenakan hal inilah Sowon itu mendapatkan pengaruh dari bosnya tersebut dan juga menunjukkan kepemimpinan yang lembut untuk memaksimalkan daya organisasi untuk grupnya yakni G-Pren. Lalu apakah Sharp Music ini hanya punya G-Pren saja? No guys, G-Pren ini bukan satu-satunya grup ataupun mantan artis yang mereka miliki. Untuk Sharp Music itu punya beberapa mantan artis dan juga mantan grup. Untuk yang pertama itu namanya adalah Mio. Mio sendiri adalah grup vokal yang resmi debut pada tanggal 14 Desember tahun 2005. Mereka adalah penulis lagu, produser, dan juga pelatih vokal. Nah, para anggotanya juga dikenal tidak memperlihatkan wajah mereka. Intinya mereka itu kayak bersembunyi di balik topeng. I don't know, mungkin mereka di sini memakai topeng sehingga orang itu lebih fokus terhadap karya ataupun suara mereka dibandingkan dengan visual mereka. Dan kita akan masuk ke artis yang kedua, namanya adalah Kan Mi-yeon. Jadi setelah Sharp Music didirikan pada tanggal 17 November tahun 2009, label tersebut kemudian merilis single digital pertama penyanyi solo mereka, yakni Kan Mi-yeon, berjudul Going Crazy pada tahun 2010. Video musik dari lagu tersebut juga menampilkan Ijun dan juga Mir dari boy group M-Black. Kan Mi-yeon adalah penyanyi, aktris, membawa acara radio, model, perancang busana, dan juga pengusaha. Dan dia juga merupakan ex-member dari girl group Korea Selatan generasi pertama yang sukses dan juga populer, yakni Baby Box, yang memberi debutnya pada Oktober tahun 1997. Apakah kalian tahu bahwa sebenarnya untuk Baby Box ini grupnya sangat sukses, tapi ada something yang terjadi sama mereka, pada akhirnya grup tersebut mulai mendapatkan kebencian dan pada akhirnya dibubarkan. Dan pada akhirnya pada Mei tahun 2014, Kan Mi-yeon itu menandatangani kontrak dengan Mako Amusement untuk mendukung karir musik dan juga aktingnya. Intinya dia itu udah leave Sharp Music. Untuk yang berikutnya itu ada Eden Beats.
Nah, untuk Eden Beats sendiri, ini adalah grup vokal duo di bawah Sub Music Entertainment. Duo ini terdiri dari Eden dan juga J-Rice. Pada tanggal 20 September 2012, grup ini debut dan juga merilis mini album pertama mereka yang hanya punya 3 lagu dan juga versi instrumental. Lalu pada tahun 2015, mereka juga merilis single berjudul Playground yang menampilkan Hyunsuk B2B yang merupakan teman dekat dari Eden Beats. Nah, setelah grup itu dibubarkan pada tahun 2015, Eden ini mengejar karirnya sebagai penyanyi, komposer, produser, dan juga penulis lagu R&B dan bergabung dengan KQ Entertainment. Apakah kalian tahu bahwa KQ Entertainment ini salah satu agensi yang menaungi 80s? Ya nggak sih? Ya kan? Dan untuk yang berikutnya ada H. Nah, untuk H sendiri ini merupakan grup co-ed Korea. Grup co-ed ini campuran antara cewek dan juga cowok. Jadi ada anggotanya yang cewek dan ada anggotanya cowok. Untuk membernya ada Baekchan, lalu ada juga Hyun dan juga Juhi. Dan pada tanggal 21 Desember tahun 2014, untuk H itu dibubarkan dikarenakan kontrak dari Baekchan dan juga Johi dengan Big Hit Entertainment juga telah berakhir. Oh iya, aku lupa nginformasiin ya, bahwa grup co-ed ini merupakan kayak kerjasama gitu dari Big Hit dan juga Sub Music. Jadi grup ini dikelola bersama gitu loh sama kedua agensi tersebut. Dan untuk artis yang berikutnya adalah Ihyun. Jadi untuk Hyun sendiri adalah seorang penyanyi Korea Selatan. Dia mulai debut pada tahun 2007 sebagai anggota grup vokal co-ed H yang dibubarkan pada tahun 2014. Dia lahir pada tanggal 8 November 1983 dan dia juga anggota dari dua vokal Home yang telah dibubarkan juga dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Nah, saat ini dia itu mengejar karir sebagai artis solo di bawah Big Hit Entertainment. Dan sebanyak itu dia juga bekerja untuk H2 Entertainment. Dia bertemu dengan Kang Min-yeon dan sepertinya dia juga memperkenalkan Kang Min-yeon ketika agensi tersebut didirikan. Dengan kata lain, untuk Kang Min-yeon adalah penyanyi nomor 1 di Sub Music pada kala itu. And the next adalah Glam. Jadi Glam ini merupakan sebuah girl group yang kayak kerjasama juga gitu sama Big Hit, karena ini tuh dikelola bersama loh oleh kedua agensi tersebut. Nah, grup ini didebutkan pada tahun 2012 dan untuk pada awal grup ini punya 5 orang member. Nah, membernya itu ada Trinity, lalu ada Dahi, Zinni, Miso, dan juga Jion. Namun Trinity ini mengundurkan diri dari grup sebelum debutnya dikarenakan dia tuh kayak punya semacam alasan pribadi, and I don't know alasan pribadinya apa, tapi itu yang membuatnya dia memutuskan untuk keluar dari grup tersebut. Dan pada akhirnya Glam ini resmi debut pada tanggal 16 Juli 2012 dengan merilis single pertama mereka yang bertajuk Party. Mereka juga merilis lagu lain yang bertajuk The Person I Miss dan di tahun yang sama untuk soundtrack drama Korea Five Fingers. Dan untuk grup ini itu aktif hingga tahun 2014 dan juga dibubarkan ya dikarenakan ada juga salah satu membernya di sini yang terkena kontroversi. Jadi member yang aku masukkan di sini adalah Dahi. Dahi ini semacam terkena kasus pemerasan gitu terhadap salah satu aktor Korea Selatan ternama yang bernama Lee Byung-hun. Makanya ini juga yang membuat dia dipenjara selama 1 tahun. Yang berikutnya adalah Yoja Chingu atau J-Friend. Jadi pada tahun 2015, Sub Music menciptakan girl group populer Korea Selatan yakni J-Friend. Grup ini terdiri dari 6 orang member nih guys. Yang pertama itu ada Sowon, lalu ada Yerin, Eunha, Yuju, Shinbi, dan juga Umji. By the way, kalau kita berbicara mengenai J-Friend, bukankah ada juga ya dari member J-Friend yang mana mereka juga pernah trainee gitu di Big Hit Entertainment? Entah seandainya kalau aku salah koreksi ya. Yang trainee di Big Hit ya, seperti yang aku baca-baca katanya Shinbi. Ya nggak sih? Nah, girl group ini memulai debutnya dengan Season of Glass pada tanggal 15 Januari 2015. J-Friend juga memenangkan beberapa penghargaan pendatang baru wanita pada tahun 2015 dan juga telah menjadi bintang sejak debut. Meskipun mereka juga berasal dari agensi yang tak terlalu besar alias kecil. Lalu pada tanggal 23 Juli 2015, J-Friend juga merilis EP kedua mereka, Power Bot, dan juga video music untuk Mi Gustas 2. Grup ini juga menarik perhatian internasional setelah video fancam member J-Friend yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan penampilan Mi Gustas 2. Meskipun mereka juga terus-menerus jatuh di atas panggung yang licin dan menjadi viral pada September 2015. Dan pada tanggal 2 Februari 2016, lagu mereka yang bertajuk Rove itu membuat J-Friend memenangkan acara musik pertama mereka di acara Music The Show. Mereka kemudian memenangkan 14 penghargaan lainnya di semua program acara musik, termasuk kemenangan Triple Crown pertama mereka di program acara musik, M Countdown, Music Bank, Show Champion, dan juga Inkigayo. And the last adalah Les Seraphim. Nah, untuk Les Seraphim merupakan girl group yang mana ini tuh tidak hanya dibentuk oleh Sub Music, tapi ada juga kerjasama bersama dengan Hype Label. Sama ya kayak Glam, terus ada juga H. Siapa lagi tadi yang udah kita bahas sebelumnya, ada yang masih ingat? Nah, untuk member dari Les Seraphim itu ada 6. Yang pertama itu ada Sakura, lalu ada Chaewon, yang berikutnya ada Kim Garam, lalu ada Eunchae, Kazuha, dan juga Yoonjin.
Grup ini memulai debut dengan lagu yang bertajuk Fearless, dan apakah kalian tahu bahwa Fearless ini sudah menciptakan berbagai banyak prestasi seperti itu, mulai dari kemenangan di acara musik dan juga mendapatkan jumlah penjualan album yang sangat-sangat besar seperti itu. Well, itu adalah grup dan juga mantan artis dari Sort Music. Nah, kalau kita berbicara mengenai Sort Music ini dulunya adalah agensi yang benar-benar kayak banyak banget disukai loh guys oleh banyak orang, terutama oleh para member Gfriend. Kenapa dapat disukai oleh banyak orang? Alasannya mungkin dikarenakan bagaimana kepribadian dari CEO-nya, yakni So Sung Jin. Karena dia juga ramah, peduli, dan juga benar-benar bersifat kekeluargaan banget. Ya, begitu deh guys. Namun di saat Gfriend ini dibubarkan, banyak sekali dari orang-orang yang juga merasa kecewa dengan Sort Music, dan hingga sekarang Sort Music juga bahkan belum memberikan klarifikasi atau memberikan statement alasan dibalik kenapa mereka itu membubarkan Gfriend. Hal ini yang semakin membuat banyak orang itu kayak ngehit banget agensi yang satu ini. Dan tidak hanya itu saja, yang membuat para penggemar di sini menjadi sangat marah dan juga geram serta sakit hati adalah di saat mereka itu melihat bagaimana perjuangan dari member Gfriend tidak hanya jatuh bangun di atas panggung tadi, tapi ada juga berbagai hal yang sudah terjadi dengan Gfriend. You know what? Kita akan bahas sedikit saja. Apakah kalian tahu bahwa untuk Sort Music dulunya merupakan agensi yang kecil seperti itu, dan katanya untuk ruangannya juga sempit. Dan dengan berbagai prestasi dan juga kesuksesan dari Gfriend, agensi tersebut kemudian mulai tumbuh dan juga dikenal banyak orang, sampai untuk ruangannya seperti itu dapat terlihat bagus. Intinya adalah Gfriend ini seperti pembuka bagi Sort Music dan juga membuat Sort Music ini menjadi besar. Seperti itu nih guys. Bahkan, gak hanya membuat ruangan Sort Music yang tadinya sempit menjadi besar, Gfriend ini juga membantu Sort Music untuk membayar hutang-hutang mereka. Bahkan, dan dikarenakan Gfriend itu dibubarkan gitu ya kan, tanpa adanya pemberitahuan, tanpa adanya kejelasan, ini yang membuat banyak orang sangat kecewa dengan agensi tersebut. Dan pada akhirnya, kekecewaan itu pun berubah menjadi kebencian, seperti itu. Dan guys, nggak hanya mengenai masalah tentang Gfriend saja, tapi ada juga yang baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen ya, you know lah ya. Ada salah satu kontroversi yang terjadi dengan salah satu member Le Sserafim, yakni Kim Garam. Nah, di sini ada salah satu karyawan dari HYBE yang mana mereka juga kayak menuliskan gitu kekecewaan mereka tentang agensi tersebut di sebuah aplikasi jejaring sosial anonim, yang mana ini adalah aplikasi khusus untuk para pegawai seperti itu. Jadi kalau kalian mau buat postingan di sini itu nggak bisa sembarang orang, kita nggak bisa buat kecuali kalau kita itu sudah memverifikasi diri kita dan juga kita memang pekerja gitu, baru kita bisa memposting di sana. Kalau belum maka kita nggak bisa. Nah, untuk salah satu karyawan itu bahkan menuliskan sebuah postingan ataupun komentar seperti ini. Coba kita baca bersama-sama. Sudah jelas siapa korban dan juga pelakunya. Berapa banyak mereka berencana untuk melukai citra perusahaan? Saya di sini merasakan kecewaan terbesar pada para pengambil keputusan yang membuat keputusan untuk pernyataan yang akan dirilis. Kepercayaan pada HYBE telah mencapai titik terendah. Bahkan fandom artis dari perusahaan label lain bereaksi negatif terhadap hal ini. Akankah Sort Music itu bertanggung jawab atas semua ini? Saya bahkan malu untuk mengatakan bahwa saya bekerja untuk HYBE. Jadi guys, dapat kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh karyawan tadi. Akankah Sort Music bertanggung jawab atas semua ini? Saya bahkan malu untuk mengatakan bahwa saya bekerja untuk HYBE. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan gitu, dan dapat kita tahu alasan kenapa Sort Music ini menjadi salah satu agensi yang mendapatkan banyak sekali komentar-komentar kebencian. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk hari ini. Next time kita bahas agensi apa lagi? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar dan kita akan bahas next time. See you next time. Kok next time terus ya? Intinya kita jumpa lagi di video berikutnya, dan aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah-salah informasi. I'm so sorry for that. Sekian untuk hari ini. Goodbye.